Halo kawan-kawan mahasiswa, saya Adi dan kita akan membahas tentang karakteristik budaya Cirebon. Karakteristik budaya Cirebon artinya bahwa dalam suatu kelompok budaya terdapat suatu penciri atau ciri khas atau bahkan identitas budaya yang tidak dimiliki oleh kelompok budaya lain. Sehingga ketika kita berbicara tentang suatu kebudayaan, maka budaya yang dimaksud hanya ada di tempat di mana kelompok budaya tersebut ada. Dan tentu karakteristik itu tidak muncul tiba-tiba ada sesuatu yang dibentuk sehingga kelompok budaya atau kelompok etnis tersebut memiliki suatu karakter yang berbeda dengan kelompok budaya lainnya. Oleh karena itu, di materi yang pertama kita akan melihat bagaimana aspek geografis versus aspek demografis saling mempengaruhi karakteristik budaya dari Cirebon atau bahkan kelompok budaya lainnya. Cirebon secara geografis terdiri dari wilayah pesisir dan agraris, serta pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa dan kota saling bersentuhan tanpa batas yang terlalu jauh, dan tentu ini mengimplikasikan bahwa urbanisasi terus terjadi di wilayah tersebut. Mengapa kita perlu mempelajari geografis dan demografis di wilayah Cirebon? Mempelajari kebudayaan itu artinya mempelajari karakteristik wilayah di mana masyarakat tersebut hidup dalam kesehariannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana proses terbentuknya suatu karakter. Kalau kita ibaratkan, sebenarnya pribadi kita saja menjadi berkarakter atau memiliki perilaku yang khas gitu, itu tidak ujuk-ujuk terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada proses-proses di mana kita mendapat stimulus, mengkonstruksi suatu pengalaman hidup, entah itu dari sekolah, entah itu dari keluarga, atau lingkungan sosial lainnya, sehingga inputan-inputan itu kita jadikan proses kehidupan dan jadilah diri kita yang sekarang ini. Begitu pula budaya yang dipengaruhi oleh karakter wilayah lingkungannya, baik sosial maupun alam, yang membentuk secara disadari maupun tidak disadari, secara sengaja maupun tidak disengaja, menjadi suatu penciri atau identitas di mana budaya tersebut memiliki kekhasannya tersendiri. Oleh karena itu, budaya Cirebon maupun budaya di tempat lainnya bukan semata-mata warisan yang diturunkan begitu saja. Sebagaimana kalau kita pinjam dari penjelasan Stuart Hall yang menjelaskan bahwa identitas itu dibentuk tidak di luar representasinya. Jadi, bukan lagi bagaimana kita mencari akar budaya, karena akar budaya itu sudah semakin sulit untuk digali, karena ketika tumbuhnya suatu kebudayaan, maka rasanya tidak mungkin kebudayaan lama itu sama persis dengan kebudayaan yang sekarang. Pasti ada suatu bentuk-bentuk lain atau pergeseran nilai yang terjadi pada kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau kelompok etnik. Ditambah seiring lingkungan alam dan sosialnya berubah, maka bukan tidak mungkin suatu kelompok budaya atau suatu kebudayaan di tempat atau wilayah tertentu itu juga ikut berubah. Ya. Maka menurut Hall, tadi yang saya bilang bahwa bukan lagi berbicara tentang kembali ke akar budaya, tapi bagaimana budaya itu dikonstruksi berdasarkan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud tentu bukan selalu berbicara tentang kepentingan yang konotasinya negatif, tapi juga ada kepentingan-kepentingan yang konotasinya positif. Tentu Cirebon secara historis itu berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda atau kita biasa sebut Pajajaran, lalu berkembanglah atau beralih menjadi pusat kebudayaan Islam ketika Sunan Gunung Jati masuk, dan seterusnya itu berkembang situasi sosial politik yang mempengaruhi kebudayaan Cirebon masa kini. Belum lagi karakteristik wilayah Cirebon yang menjadi pelabuhan perdagangan gitu saat itu di Pulau Jawa, khususnya kalau saat ini Jawa Barat. Tentu ini menjadikan
banyak sekali kerjasama dan perdagangan gitu yang dilakukan antar budaya ya, antar kerajaan, dimungkinkan seperti itu, sehingga ketika dua kebudayaan bertemu atau banyak kebudayaan bertemu di satu tempat, tentu mereka akan saling mempengaruhi kebudayaannya. Dan itu pula yang biasa kita sebut terjadinya akulturasi, asimilasi dan sebagainya, menjadikan kebudayaan di Cirebon kebudayaan yang lebih kompleks, yang lebih baru mungkin, dan justru menjadi suatu hal yang kita sebut unik. Kepentingan dagang, kepentingan politik Islam saat itu, yang mana sekarang kita bisa lihat bahwa meskipun Cirebon, Majalengka, atau Kuningan dan sekitarnya itu berdekatan secara geografis, tapi kita bisa lihat bagaimana ciri khas itu tetap bisa kita saksikan sampai saat ini, bahwa ini adalah kebudayaan Cirebon, ini adalah kebudayaan Indramayu misalkan, yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Tentu juga ada ini kebudayaan dari Sumedang atau wilayah Priangan lainnya gitu, yang tentu berbeda dengan karakteristik wilayah di Cirebon. Meskipun sama-sama orang Sunda atau bahkan meskipun sama-sama latar belakangnya Jawa, kita akan dengan jelas, sangat clear menemukan perbedaan-perbedaan itu antara Cirebon, Sunda Cirebon, Jawa Cirebon dengan Sunda di Priangan ya, daerah-daerah Tatar Pasundan sana, juga dengan daerah-daerah Jawa Keratonan gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang geografis wilayah Cirebon. Sebelumnya setelah saya bahas bahwa Cirebon terdiri dari masyarakat yang karakteristik wilayahnya pesisir dan juga agraris. Juga ada pedesaan, ada juga perkotaan, meskipun bisa dibilang tidak terlalu besar wilayah perkotaan di Cirebon. Nah, tentu wilayah pesisir dan agraris ini membentuk kebudayaan Cirebon itu tidak homogen. Kita tidak bisa menyamakan satu sama lain ya, budaya, walaupun sama-sama mungkin secara wilayah masuk ke Cirebon, tapi secara budaya belum tentu sama antara orang-orang atau masyarakat yang ada di wilayah agraris dengan masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Kita ambil salah satu contoh unsur budaya, yaitu mata pencaharian misalkan, di mana masyarakat pesisir biasanya itu sebagai nelayan ya, sedangkan masyarakat agraris itu lebih pada pertanian atau sebagai petani. Nah, tentu ini juga menjelaskan bahwa meskipun sama-sama orang Cirebon, tapi ada unsur budaya yang berbeda karena adanya karakteristik wilayah yang juga berbeda. Nah, meskipun dalam perkembangannya perbedaan itu semakin buram gitu, karena adanya peranata sosial yang terus bertambah di lingkungan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Apa itu peranata sosial? Nah, secara definisi teman-teman bisa cari, dan itu banyak sekali maksud dari peranata sosial, tapi saya akan analogikan kepada sebuah kelompok sosial terkecil, yaitu keluarga. Di masa awal sebelum adanya globalisasi atau teknologi informasi yang maju seperti saat ini, sistem kehidupan suatu keluarga, yaitu kelompok sosial terkecil, itu sistem yang sifatnya subsisten. Contoh, untuk memenuhi kebutuhan makan, maka masyarakat itu harus bisa bercocok tanam. Bercocok tanam saat itu tidak untuk dijual atau tidak memiliki nilai ekonomi, tapi lebih pada nilai untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu makan gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah lapar dan sebagainya ya, mau tidak mau keluarga itu harus menciptakan bahan-bahan makanannya sendiri yang kita sebut subsisten. Lalu untuk misalkan membersihkan rumah, tentu itu bisa sekali dilakukan oleh keluarga atau anggota keluarga yang ada di dalamnya. Contoh lain, pendidikan. Sebelum adanya sekolah-sekolah, pendidikan ini dimulai dari orang tua yang terus membesarkan anaknya sampai dia bisa mandiri. Jadi bukan dia bisa bekerja seperti sekarang, tapi bagaimana orang tua mendidik anaknya supaya dia bisa mandiri dengan bercocok tanam misalkan. Lalu apalagi banyak hal sekali sebenarnya yang dulu tidak pernah terfikir bahwa ini bisa dilakukan oleh orang lain, dan itu menjadi nilai ekonomi tersendiri. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi semakin maju, teknologi informasi semakin maju, dan globalisasi terjadi, lalu muncullah yang namanya sekolah,
yaitu institusi pendidikan. Nah, itulah yang disebut peran atas sosial kita bertambah. Maka yang dulunya dibesarkan sampai bisa mandiri oleh orang tua atau walinya dalam hal ini, sekarang memang sekolah itu telah wajib ya dienyam oleh atau warga negara. Sebagai warga negara wajib untuk bersekolah minimal sampai SMA sekarang kan. Maka terjadi perubahan sistem kehidupan manusia. Lalu yang tadinya untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhan makan harus menciptakan moda tersendiri gitu. Lalu muncullah sekarang banyak peranata sosial di bidang jasa dan produk yang menawarkan berbagai makanan atau minuman gitu. Dimana saat ini kita dengan jarak 100 meter bahkan sampai berpuluh-puluh kilometer itu kita bisa menemui makanan-makanan yang kita bisa beli. Artinya ada nilai ekonomi sekarang di situ. Zaman dulu mungkin hanya barter atau hanya terpikir untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja atau yang subsisten tadi saya sebut. Tapi selanjutnya karena sistem kehidupan sudah berubah, sekarang profesi pekerjaan itu tidak hanya bertani atau nelayan, tapi berdagang, baik produk maupun jasa. Produk ya jelas misalkan masakan segala rupa. Sekarang sudah menjadi nilai jual yang bisa dibeli oleh orang lain. Dulu tidak akan terpikir seperti itu. Dulu harus bercocok tanam, bertani, mencari ikan mungkin kan bagi nelayan gitu, untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan tetangganya yang biasanya itu masih sanak saudara kan gitu. Nah lalu zaman berubah dan jadilah sekarang banyak sekali peran sosial yang di bidang jasa, misalkan laundry. Sekarang sudah ada laundry, baik pakaian, bahkan sampai sepatu, gorden, dan sebagainya, itu tidak akan pernah terfikirkan masa lalu itu. Tapi sekarang laundry sudah menjadi nilai ekonomis, dan pekerjaan tentu masyarakat sudah semakin, terutama keluarga sebagai kelompok sosial terkecil, sudah semakin praktis ya dalam kehidupannya. Praktis namun membutuhkan sisi ekonomi yang berbeda dengan masa lalu gitu. Nah itu yang saya maksud terjadinya pertambahan peranata sosial ya, sehingga tentu preferensi atau pilihan untuk bekerja bukan lagi hanya sebagai nelayan, bukan hanya lagi sebagai petani, karena ekosistemnya sudah berubah drastis dari yang sekarang dengan yang masa lalu. Itu yang dimaksud bagaimana geografis mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Ketika kita berbicara geografis, maka kita perlu juga berbicara tentang demografisnya, yaitu demografis masyarakat Cirebon. Geografis itu terkait dengan kewilayahan, sedangkan demografis terkait dengan kependudukan, ya, karakteristik penduduknya. Itu bisa kita bagi menjadi masyarakat desa ataupun masyarakat kota. Ini masih sama saja sebenarnya, sudah semakin tipis, sudah semakin kabur perbedaannya, walaupun kita masih bisa lihat perbedaan-perbedaannya lah, kurang lebih seperti itu. Dimana urbanisasi, dalam hal ini urbanisasi itu tidak hanya berbicara tentang perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau dari desa ke kota, tapi juga terjadi urbanisasi pola pikir. Pola pikir desa dengan pola pikir masyarakat kota tentu awalnya perbedaannya sangat tajam. Tapi semakin berkembangnya teknologi informasi tadi, di mana informasi yang didapat orang kota ya juga tidak kalah jauh dengan informasi yang didapat oleh orang desa, kan sama-sama ada TV, internet gitu. Tentu itulah yang salah satunya membuat perbedaannya semakin tipis. Nah ini itu juga yang mempengaruhi bagaimana pola pikir orang-orang di desa tidak terlalu terlambat seperti dulu, di mana orang-orang kota tinggal gitu. Terlambat di sini bukan berarti keterbelakangan, bukan, tapi memiliki ciri khasnya tersendiri masing-masing gitu. Nah, bagaimana perubahan itu terus tergerus menjadi titik yang semakin tipis? Nah, tentu sebagai contoh di sini saya contohkan pemuda ya. Profesinya tentu dulunya banyaknya sebagai petani gitu.
Nah, pemuda yang tidak ingin berprofesi sebagai petani itu biasanya memilih untuk merantau ke perkotaan. Nah, ini terjadi di Cirebon, Indramayu, dan beberapa wilayah pedesaan lainnya. Nah, itu pula yang membuat sebagian besar pola pikir urban itu lahir kan di perkotaan. Itu terbawa oleh pemuda atau setidaknya warga yang dari desa ke kota gitu. Sehingga itu pula yang membentuk bagaimana sebenarnya pola pikir urban itu masuk ke desa, diantarkan oleh manusia itu sendiri gitu, bukan informasi teknologi tadi. Meskipun ya ada fenomena yang unik saya kira dan cukup positif, tidak sedikit sekarang orang-orang desa yang dulunya merantau itu kembali ke desa. Mereka ingin mengabdi di desa, tapi dengan cara-cara yang kontemporer gitu. Banyak yang petani-petani muda sekarang itu terinspirasi tentu dari pengalaman hidup dia di kota, sehingga menggunakan teknologi-teknologi yang baik gitu untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Jadi dia kembali ke desa tapi dengan cara-cara yang lebih modern. Dan itu sukses. Misalkan saya beri contoh Singgih ya, dengan sepeda ginya. Dia seorang desainer di ITB yang lama mengenyam pendidikan di perkotaan dan pekerjaan di perkotaan, lalu memutuskan untuk kembali ke kampung, membangun kampungnya dengan ide briliannya, yaitu membuat sepeda dari bambu, radio dari bambu, dan beberapa produk lainnya. Dan kita tahu bambu itu sumbernya itu ada di pedesaan. Bambu yang mungkin tidak begitu bernilai bagi masyarakat desa sekitar, kecuali untuk membangun semacam gubuk dan sebagainya. Lalu oleh seorang desainer yang mendapat ilmu begitu baik ya, dan modern tentunya, memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi suatu nilai lebih gitu, ada value added di dalamnya, dan itu membangun kampungnya sendiri, terangkat kampungnya itu bahkan mengglobal. Nah, ide-ide seperti itulah sebenarnya yang dibutuhkan pedesaan ya, orang-orang di perkampungan sekarang. Bagaimana orang-orang yang sudah sukses mengenyam pendidikan di perkotaan itu disarankan untuk kembali lagi ke desanya untuk membangun desanya supaya menjadi desa yang mandiri, dan di situ sekarang ekosistemnya sudah hidup. Belum lagi nanti ada yang berkaitan dengan tenun. Nah, ini kebetulan mentor saya saat itu Budini ya, di Toraja Melo. Beliau aktif di social entrepreneur gitu, memberdayakan perempuan-perempuan atau wanita-wanita di Toraja ya, terus di NTT juga, itu diberdayakan untuk membuat tenun, lalu hasil tenun itu dibuat fashion yang lebih menarik, yang modern, namun ciri khas dari budaya-budaya yang ada di Toraja maupun di NTT tadi itu juga muncul gitu di situ. Nah, itu menjadi nilai lebih, dan itu membangun ekonomi di pedesaan. Yang mungkin orang berpikir, untuk apa saya membuat tenun, toh harganya tidak tinggi, juga penggunaannya biasanya hanya untuk upacara adat gitu. Lalu sekarang orang-orang mulai tertarik karena tampilan atau kemasan dari hasil tenun itu menjadi produk fashion, itu memiliki nilai lebih. Nah, itu menarik dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi gitu, jika dibawa ke perkotaan. Nah, itu membangun ya, namanya membangun pedesaan melalui cara yang modern. Tentu kalau masyarakat kota sendiri lebih multikultur dan terbiasa dengan kondisi sosial yang beragam. Walaupun ini ada fenomena unik lagi, di mana pemukiman-pemukiman sekarang sudah semakin ke desa. Karena kota sudah semakin tidak terjangkau harganya ya, tanah maupun rumah. Sehingga mungkin perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi, developer biasa kita sebut, membangun perumahan-perumahan itu di desa yang tanahnya masih mungkin terjangkau, tapi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Karena rata-rata orang yang beli pun orang-orang yang biasanya bekerja di kota kan, seperti itu. Mungkin warga-warga perkampungan di situ tidak bisa membeli rumah atau perumahan di sekitarnya. Mereka hanya bisa menjual tanah yang harganya mungkin tidak seberapa atau sementara sifatnya. Jadi ya mau tidak mau, orang-orang yang bekerja ya kelas menengah itu di perkotaan, mereka akan membeli rumah-rumah yang masih di bawah standar harga di kota gitu ya. Sehingga
orang-orang yang kerja di kota pun rumahnya biasanya lebih ke daerah-daerah yang menjauh dari kota, yaitu di mana pemukiman-pemukiman baru tersedia di situ. Dan kita sama-sama tahu bahwa biasanya pemukiman-pemukiman baru di pedesaan itu awalnya itu tanah-tanah produktif untuk berladang maupun bertani. Nah, itu pula yang saya bilang bahwa semakin sini pasti lahan pertanian itu semakin kecil, sehingga profesi sebagai petani itu juga akan semakin berkurang. Nah, itulah yang dimaksud bagaimana aspek geografis mempengaruhi demografis juga, yang dalam hal ini kebudayaan masyarakatnya gitu. Fenomena itu terjadi di Bandung ya, apa yang saya lihat ya, di Bandung terjadi, mana ada ya orang-orang dulu berpikir wilayah yang daerahnya perbukitan yang miring-miring itu secara bentuk itu dijadikan rumah-rumah pemukiman, ya itu kan daerah serapan air, dijadikan pemukiman, dan itu laku karena harga lebih terjangkau dibanding perkotaan. Sekarang sudah ada transportasi yang ya bisa dibilang mempercepat jarak atau waktu, dan itu sudah penuh sekali, sesak sekali, walaupun jalannya itu hanya mungkin cukup 2 mobil pas-pasan gitu ya masuk, tapi itu laku. Cirebon saya lihat sudah seperti itu ya, sudah semakin seperti itu, di mana wilayah-wilayah yang dulunya mungkin lahan kosong sekarang menjadi wilayah-wilayah pemukiman. Dan itu bukan tidak mungkin nanti semakin jauh dari kota ya. Dan itu pula yang mempengaruhi, tadi saya bilang, yang menjawab pertanyaan bahwa mengapa geografis mempengaruhi kebudayaan ya. Untuk membuktikan itu ya, kita lihat statistik kesempatan kerja yang saya ambil dari laporan akhir Bapeda Jawa Barat ya. Meskipun tahunnya sudah 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu, yaitu tahun 2016, karena kebetulan saya sudah mencari di BPS Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon, itu saya gagal terus mendownload Cirebon dalam angka ya. Yang pasti saya hanya menemukan ini sejauh ini yang terkait dengan kesempatan kerja di wilayah Cirebon, Jawa Barat dalam angka ya, BPS, yang saya sadur dari laporan akhir Bapeda. Nah, ini kita bisa lihat antara sektor pertanian dan perdagangan dari tahun 2010 sampai 2015, ini 5 tahun waktunya. Bagaimana perubahannya? Nah, tentu kita di awal sudah bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa profesi sebagai petani itu terus menurun ya. Ini sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, karena bisa disebabkan oleh 2 hal ya. Pertama, lahan pertanian yang semakin berkurang. Kedua, pelabelan sebagai petani yang dianggap tidak prestisius. Nah, itu yang berkaitan dengan mindset. Walaupun sudah tadi saya sampaikan ada beberapa tokoh yang justru mendobrak mindset tersebut. Mereka punya ilmu dan pengalaman yang tinggi, membangun desanya, itu sudah mulai terjadi. Banyaklah di YouTube atau bisa googling siapa saja yang sudah mulai seperti itu. Nah, ini secara angka ya, kita bisa lihat bahwa sektor pertanian di Cirebon 2010 itu 31% kesempatan kerjanya dari kesempatan kerja di bidang lain gitu. Ada perdagangan, jasa, industri, dan sebagainya. Lalu menurun di tahun 2015 menjadi 22%. Ini cukup tajam kan perbedaannya atau penurunannya. Sedangkan di perdagangan, ya, sektor perdagangan itu ada peningkatan. Karena itu tadi, pola kerja masyarakat desa yang fleksibel sebenarnya, lebih fleksibel daripada orang-orang kota, terutama yang bekerja di perusahaan, yang jam waktunya itu sudah kita sama-sama tahu ya. Itu tentu akan sangat sulit diadaptasi oleh masyarakat yang terbiasa dengan waktu yang fleksibel, walaupun mungkin dalam perkembangannya sudah ada. Nah, maka salah satu sektor pekerjaan yang waktunya bisa lebih fleksibel kita yang mengatur yaitu perdagangan. Nah, dengan berdagang itu terjadi gitu, di mana di komplek, ini saya cerita kompleks saya lah, nggak usah jauh-jauh, itu banyak sekali warung-warung makan ya, jajanan segala rupa. Itu lebih dari 50% bisa dipastikan itu orang-orang yang tinggal di perkampungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, itu pula yang berhasil saya dapat dari hasil ya ngobrol-ngobrol ya, mungkin bahasa ilmiahnya wawancara gitu. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu kita tahu bahwa itu orang belakang sana, Mas. Itu warga sana yang notabene bukan orang-orang komplek yang biasanya itu orang-orang luar di situ gitu. Keluarga turun-temurunnya di luar lingkungan. Nah, karena tadi berkaitan dengan
masalah-masalah waktu di mana berdagang itu bisa kita yang mengatur sehingga lebih fleksibel, dan itu menjadi preferensi yang paling cocok untuk peralihan atau ya alih profesi dari petani ke pedagang gitu. Nah, itu sehingga sektor wirausaha itu lebih tinggi dan meningkat, terbukti dari tahun 2010 ke 2015. Ini khususnya di Cirebon ya. Dari awalnya 30% menjadi 35%. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana unsur mata pencaharian ini atau unsur kebudayaan melalui mata pencaharian ini sudah semakin berkembang. Nah, tapi dari berkembangnya itu tentu ada konsekuensi lain yang meliputinya gitu. Nah, itu yang akan kita bahas gitu, baik dari sisi positif maupun negatif di pertemuan berikutnya. Sebenarnya ini masih dalam satu rangkaian materi, tapi agar mempersingkat waktu kita tidak terlalu panjang, maka kita akan lanjut di part 2 minggu depan yang akan lebih membahas tentang ragam budaya Cirebon. Kita akan berbicara kuliner, kesenian, kerajinan tangan gitu ya, dan juga tidak luput yaitu keraton gitu. Ingat, kebudayaan bukan hanya berbicara tentang tari-tarian tradisional, tapi juga cara hidup kita sebagai manusia yang juga semakin berubah, semakin berkembang, dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi baru. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di part 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.